Halo, kalau kamu lagi nonton ini, kemungkinan besar di kepala kamu ada satu pertanyaan. Gimana sih cara mulai belajar algoritma? Nah, tenang aja, kamu udah ada di tempat yang bener banget. Anggap aja ini peta untuk memulai petualangan kamu. Ngerasa agak-agak katakut? Itu wajar banget kok. Algoritma emang kedengarannya tuh rumit, teoritis, bikin pusing. Tapi justru rasa penasaran yang bawa kamu ke sini, itu modal paling gede. Yuk, kita ubah rasa takut itu jadi semangat. Jadi, anggap aja obrolan kita kali ini adalah jawaban langsung buat kamu yang lagi mikir, tolong dong bantu saya belajar. Kita bakal pecah topik raksasa ini jadi potongan-potongan yang lebih gampang dicerna. Perjalanan kamu dimulai sekarang juga. Siap lihat petanya? Gini rencananya. Pertama, kita tentuin dulu misi kamu. Terus, kita kenalan sama 3 pemandu yang keren-keren banget. Kita bakal intip jalan mereka masing-masing. Dan di akhir, kamu bakal tahu harus melangkah kemana. Langsung kita mulai ya. Oke, aturan pertama dan paling penting, buang jauh-jauh pikiran soal hafalan. Belajar algoritma itu bukan kayak ujian matematika yang bikin pusing. Anggap aja ini kayak belajar bela diri buat otak kamu. Sebuah seni buat mecahin masalah dengan cara yang cerdas dan efisien. Di setiap petualangan kan selalu ada mentor yang bijak kan? Nah, kita nggak akan ngomongin buku teks yang kering. Bayangin aja 3 karya besar ini sebagai 3 guru, 3 mentor dengan filosofi ngajar yang beda banget satu sama lain. Nah, ini dia ketiga pemandu kita. Ada si arsitek yang super rapi, terstruktur, akademis banget. Terus ada si pendongeng yang ngajarnya pakai cerita, pakai analogi biar gampang ngerti. Dan terakhir ada si maestro yang ngajak kita menyelam ke dasar-dasarnya, ke filosofinya. Yuk kita kenalan lebih dekat sama mereka. Oke, kita mulai dari jalur pertama ya, jalur si arsitek. Ini cocok banget buat kamu yang suka semuanya serba jelas, presisi, dan pengen punya fondasi yang super kuat. Pokoknya kayak arsitek yang nggak bisa kerja tanpa blueprint yang detail. Buat si arsitek ini, ide doang tuh nggak cukup. Kenapa? Soalnya di dunia komputer, salah dikit aja hasilnya bisa berantakan. Jadi setiap langkah itu harus setajam pisau bedah. Jelas, pasti, dan yang paling penting, bisa dibuktikan kebenarannya. Proses belajarnya juga bisa ditebak, metodis banget. Kamu mulai dari definisi yang matematis dan kaku. Terus, kamu hitung-hitungan, seberapa efisiensi ini? Dan akhirnya, kamu buktikan secara logika kalau algoritma ini pasti benar, nggak akan ngaco. Oke, sekarang kita pindah gigi. Lupakan sejenak blueprint dan rumus-rumus. Kita masuk ke jalur yang feel-nya beda banget. Kalau kamu tipe orang yang belajarnya nyantol lewat cerita atau contoh sehari-hari, nah jalan sang pendongeng ini kayaknya jodoh kamu. Filosofinya tuh simple banget. Ide-ide rumit bisa kok dijelasin pakai cerita yang gampang. Daripada pusing sama notasi-notasi aneh, si pendongeng ini bakal nanya, kamu kalau cari kata di kamus gimana caranya? Nah, dari situ aja kita udah bisa belajar soal efisiensi. Jadi, prosesnya itu kebalikannya si arsitek. Kita mulai dari yang kita kenal, misalnya gimana cara ngurutin tumpukan buku di meja. Dari situ, kita tarik logika intinya, baru deh kita terjemahin jadi solusi teknis. Jadi, belajarnya dari yang nyata dulu, baru ke yang abstrak. Nah, ini nih bedanya kelihatan banget. Coba kita lihat kata efektif. Buat si arsitek, efektif itu artinya bisa dibuktikan secara matematis, bisa jalan di mesin. Titik. Tapi buat si pendongeng, efektif itu lebih kayak resep masakan. Resepnya bagus kalau beneran bisa kita ikutin di dapur dan hasilnya enak kan? Masuk akal, praktis. Dua-duanya bener, cuma beda sudut pandang aja. Dan akhirnya kita sampai di jalur terakhir, jalurnya sang maestro. Wah, ini udah beda lagi levelnya. Ini bukan lagi soal gimana cara bikinnya, tapi lebih ke pencarian filosofis. Kita diajak mikirin kebenaran-kebenaran fundamental di balik semua ini. Claude, sang maestro, itu ngajak kita mikir lebih dalam. Pertanyaannya bukan lagi sekedar, ini jalan nggak? Tapi, kenapa ini bisa jalan dan gimana caranya biar solusi ini jadi elegan, jadi indah? Wah, ini buat mereka yang emang mau jadi master sejati. Oke, kita udah lihat 3 jalur yang beda banget. Arsitek, pendongeng, maestro. Sekarang, bola ada di tangan kamu. Dan ingat ya, nggak ada yang namanya pilihan salah atau benar. Adanya cuma pilihan yang paling cocok buat kamu di titik ini. Jadi, coba deh tanya ke diri sendiri. Kamu lebih suka mana? Mulai dengan blueprint yang presisi kayak si arsitek? Atau mulai dengan cerita yang gampang dicerna kayak si pendongeng? Atau kamu udah siap buat menyelam dalam-dalam ke prinsipnya bareng si maestro? Mikirin mau pilih yang mana itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah mulai aja. Jangan kelamaan mikir. Ambil langkah pertama.
Pilih satu pemandu, buka bukunya, atau cari videonya, dan mulai aja perjalanan kamu sekarang juga. Jadi, setelah dengerin semua ini, pertanyaan apa yang sekarang muncul di kepala kamu? Algoritma apa yang bikin kamu paling penasaran? Jadikan rasa penasaran itu sebagai bensin buat langkah pertama kamu. Selamat belajar dan selamat bertualang.